Halo para netizen yang budiman, pernah nggak sih kalian dengar istilah cybercrime? Kalau belum, mungkin kalian korban tanpa sadar. Serius nih, cybercrime ini udah kayak begal ya, tapi mereka ini lebih canggih. Kalau begal biasanya nyamperin kalian di jalan, terus ngomong gini, Tunggu lo. Mau kemana lo? Mau ke sono, Bang. Ada duit nggak lo? Goceng. nah kalau cybercrime, mereka nggak perlu keluar rumah. Cuma duduk santai, buka laptop, dan tiba-tiba rekening kalian kosong. Efisien ya. Teknologi memang memudahkan segalanya. Oke, jadi gini, cybercrime ini adalah kejahatan yang pakai teknologi. Pelakunya pinter banget, guys. Astaghfirullahaladzim. Mereka nggak main goblok-goblokan kayak maling biasa. Kalau maling biasa tuh pakai linggis. Nah, mereka ini pakai laptop. Kalau maling biasa, keringetan lari dikejar warga. Nah, kalau mereka cuma klik-klik di ruangan ber-AC atau di kafe-kafe sambil ngopi, tapi nggak usah takut, ada yang namanya investigasi cybercrime. Ini adalah tugasnya untuk mencari pelaku, menganalisis gimana cara mereka ngehack, dan yang paling penting, ngebalikin data kalian. Jadi kalau data kalian udah dicuri, tenang aja. Selama nggak kalian isi dengan chat mantan, itu sih masih bisa aman lah. Investigasi cybercrime itu nggak gampang, teman-teman. Ibaratnya kayak nyari maling, tapi malingnya pakai topeng 3 lapis dan ngomong pakai bahasa kode Morse. Mungkin kalian juga bisa jadi bingung lah. Pelaku ini biasanya nyembunyiin identitas pakai VPN, proxy, atau bahkan nyamar jadi tetangga sebelah. Jangan-jangan tetangga kalian yang tiap hari download drama Korea itu sebenarnya lagi ngehack ya? Jadi kalian harus tetap waspada, bro. Tapi lucunya nih, metode investigasi cybercrime itu udah canggih banget. Mereka pakai yang namanya cyber attribution. Simpelnya gini, teknik ini dipakai buat ngelacak jejak digital dari para pelaku. Jadi kayak nyari serpihan keripik yang jatuh pas lagi kalian makan. Kalian pikir udah bersih? Enggak, mereka tetap nemu remahannya. Dan tahu nggak, cybercrime ini ada banyak jenisnya. Ada yang ngehack buat maling duit, dan itu biasa, klasik ya. Ada juga yang nyebarin ransomware, terus bilang, kalau kalian mau buka file ini, ya bayar dulu. Terus ada juga yang nyebarin hoax. Nah, ini yang paling ngeselin, karena biasanya hoax itu nggak jauh-jauh dari, ya misalnya gini, minum jus itu bisa sembuhkan semua penyakit. Lah, padahal bukannya sembuh, malah ya gitu-gitu aja terus. Nah, sekarang coba kalian bayangin kerjaan investigator. Mereka harus ngerti tiap jenis kejahatan ini, dari yang kecil-kecilan kayak email spam, sampai yang gede kayak serangan ransomware, contohnya kayak di kasus Pusat Data Nasional yang kemarin. Dan yang lebih gila, mereka juga harus balikin data yang dicuri. Misalnya ada perusahaan yang datanya dicolong. Investigator ini harus nyelidikin gimana itu bisa terjadi, siapa pelakunya, dan kalau bisa balikin data itu kayak semula. Ibaratnya kayak jadi dokter yang bukan cuma nyembuhin pasien, tapi juga mengembalikan keperjakaan filenya. Dan satu lagi, investigator ini harus siapin bukti buat dibawa ke pengadilan. Jadi bukti digital itu beda sama bukti fisik ya. Nah, kalau maling biasa kan ketangkep ada barang bukti kayak linggis, atau kunci T, atau hasil curiannya deh. Nah, kalau cybercrime ini buktinya bisa berupa code, log file, atau jejak digital yang kalau dilihat sama orang awam pasti cuma bilang, ini apaan ya? Kok cuman angka-angka doang? Jadi kesimpulannya, cybercrime ini adalah bentuk kejahatan yang bikin kita kagum sekaligus juga emosi. Mungkin kagum karena pelakunya pinter banget, dan emosi karena ya ampun, nyusahin banget bro. Dan buat kalian yang suka mikir, aku cuma orang biasa, nggak ada yang mau hack aku. Ingat nih, pelaku cybercrime itu nggak pilih-pilih. Buat mereka, data kalian tuh udah kayak camilan, kecil tapi lumayan kalau dikumpulin. Jadi teman-teman, jaga data kalian ya.
Jangan gampang percaya link random yang nyuruh kalian login akun atau memancing kalian untuk mengisi data-data dari kalian. Kalau ada link yang bilang, misalnya login di sini dapat pulsa 1 juta, nah itu jangan gampang percaya. Karena ujung-ujungnya bukan dapat pulsa, malah dompet kalian yang habis buat nebus file ransomware.